Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Diwakili oleh Bu Putri. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yang diwakili oleh Dr. Dia. Selamat pagi Dr. Dia. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat Kecamatan Ciracas yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Ken Kasubag Keuangan. Selamat pagi Ibu. Kapuskesmas Ciracas yang pada saat ini diwakili oleh Dr. Yuni Astuti. Selamat pagi Dokter. Lurah Sukusukan Bapak Andri Priwitama Maila SIP atau yang mewakili. PLT Lurah Cibubur Bapak Roni Abdullah atau yang mewakili. Lurah Ciracas Bapak Sudarna atau yang mewakili. Lurah Rambutan Bapak Ihwani Muhammad Ali atau yang mewakili. PLT Lurah KDW Bapak Ahmad Bakri atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Kepala Puskesmas Batu Rambutan Ciracas Cibubur KDW yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati pula para undangan dan hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini Kamis 25 Juli 2024 di R. Petra Susukan Ceria, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur. Hadirin yang berbahagia, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sekarang kita kenalan dulu kali ya Kak? Boleh dong. Jalan-jalan ke Kampung Melayu. Cakep. Jangan lupa mampir ke Taman Mini. Cakep. Perkenalkan saya Fadli Dan saya Dr. Ayu yang akan memandu acara hari ini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kami akan menemani Bapak Ibu hadirin sekalian selama beberapa jam ke depan dalam acara Hari Anak Nasional tahun 2024 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, Anak Cerdas Berinternet Sehat. Tepuk tangannya Bapak Ibu sekali lagi. Sebagai rangkaian acara hari ini akan ada penyerahan plakat kepada para pemenang lomba yang kemudian di tengah-tengah akan ada beberapa hiburan juga. Tidak lupa ada banyak sekali hadiah yang sudah kita siapkan ya Kak. Di belakang sana juga ada booth-booth kesehatan seperti ada booth pin polio, screening tumbuh kembang dan juga ada konsultasi gizi yang bisa Bapak Ibu datangi di belakang. Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara pada pagi hari ini, sejenak kita memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya pada acara pagi hari ini diberikan kelancaran sampai dengan selesai nanti. Hadirin dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
akan menyanyikan lagu Mars Puskesmas Ciracas. Siap melayani seluruh masyarakat, bergerak berjuang membangun kesehatan, tak putus asa, selalu kreatif dan berinovasi untuk kesehatan semua. Hanya rintangan menghadap, namun kami tetap tegar, bekerja sama kami bisa untuk capai sehat sejahtera. Puskesmas Kecamatan Ciracas bisa bersahabat, inovasi suatu amanah. Majulah Puskesmas Kecamatan Ciracas, maju dan terus berjaya. Bersama kita pasti bisa. Ciracas pasti bisa. Hadirin, silakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Camat Kecamatan Ciracas yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Kan, Kasubag Keuangan Kecamatan Ciracas. Untuk Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJ Program Kesehatan Anak Dr. Putri, yang kami hormati Kasudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili, para lurah atau yang mewakili, para Kapustus Kecamatan Ciracas atau yang mewakili, para tamu undangan, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Baiklah Bapak Ibu, permintaan maaf dari Pak Camat tidak bisa hadir pada pagi hari ini dikarenakan ada kegiatan yang harus dan tidak bisa diwakili. Baiklah Bapak Ibu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Anak-anak Indonesia yang berjumlah 79,4 juta jiwa atau setara dengan 28,82%. Dari total penduduk saat ini memegang peran strategis ketika 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Maka dari itu mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa yang ke depan yang diharapkan menjadi generasi-generasi emas, cerdas, sehat, unggul dan berkarakter, dan juga dalam sukacita yang bersendikan kepada nilai-nilai moral dan kuat. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan, terpantau tumbuh kembangnya, dan berinternet yang sehat merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan dan dukung bersama. Maka dari itu, demi membangun calon-calon pemimpin bangsa menjadi dokter yang akan mengobati kita di masa tua, pemimpin Indonesia ke depannya, calon camat, calon lurah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan optimal kepada anak di ranah daring. Namun demikian, berbagai faktor lain seperti budaya, ekonomi, dan sosial tidak jarang menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mengoptimalisasikan implementasi upaya perlindungan tersebut. Perlindungan Hari Anak Nasional menjadi salah satu momentum bagi semua pihak, bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan keluarga. Dan anak itu sendiri untuk sama-sama berbenah dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, mari kita sama-sama mendukung dan mengoptimalkan anak kita mendapat hak,
sukseskan PIN Polio tahun 2024 bersama Hari Anak Nasional yang ke-40 pada tahun 2024. Terima kasih untuk semua yang telah hadir. Selamat menikmati rangkaian acara hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ken atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yang diwakili oleh Dr. Dia sebagai penanggung jawab usia sekolah dan remaja. Untuk perwakilan tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu, adik-adik semua sekalian. Kebetulan ini saya ditembak nih kayak untuk sambutan di acara ini. Sebetulnya ada Bu Putri dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih telah mengundang kami dari Puskesmas Kecamatan Ciracas, dari wilayah Kecamatan Ciracas. Terima kasih atas undangannya untuk memperingati Hari Anak Nasional ini. Mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa Hari Anak Nasional perlu diperingati untuk kita sama-sama mengingatkan kita terkait dengan hak-hak dasar anak yang ada di wilayah khususnya. Anak itu nggak berarti bayi balita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin dari bayi baru lahir, balita sampai dengan usia remaja. Harapannya anak-anak yang tumbuh mungkin di wilayah Ciracas ini tumbuh dengan sehat, bahagia, menerima tantangan-tantangan yang sudah ada di depan mata. Mungkin hari ini temanya adalah berinternet sehat. Mungkin nanti dengan narasumber akan dibahas menjadi tantangan kita sebagai orang tua juga bagaimana untuk mengawal bagaimana sih berinternet sehat gitu ya, supaya anak-anak tidak mendapatkan sisi negatifnya tapi sisi berpositif dari dunia media sosial saat ini. Terima kasih atas waktunya, atas kegiatannya. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar, dapat manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dengarkan bersama untuk sambutan dari Kepala Puskesmas Ciracas yang pada saat ini diwakili oleh Dr. Yunia Stuti yang akan sekaligus membuka secara resmi acara pada hari ini. Silakan Menteri Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lemes nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Mbak Putri selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan, kemudian Dr. Dia, kemudian dokter narasumber kita spesialis anak, kemudian para dari camat perwakilannya Ibu Ken, para lurah yang diwakili oleh Kasih Esra, kemudian para kepala sekolah ini, kepala sekolah, kepala PAUD, ibu-ibu PKK, dan seluruh hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, dan juga anak-anak yang sehat ya. Kita lihat anak-anak di sini banyak hadir semua sehat gitu ya. Yang pertama, salam dari Kepala Puskes kami, Dr. Wiwi dan KTU. Untuk Dr. Wiwi ini ada rapat ya dengan Pak Camat dan Pak Lurah ya, Bu ya, di kantor wali kota. Jadi tidak bisa hadir. Salam dari beliau. Kemudian dari Bu Vika, KTU kami juga sedang dalam perjalanan nih karena terjebak macet, kayaknya ada kecelakaan di tol kayaknya seperti itu. Kemudian di sini untuk peringatan Hari Anak Nasional ini yang ke tahun 2024 dengan tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju, Anak Cerdas, Berinternet Sehat. Itu jadi rangkaian Hari Kesehatan Anak kita kali ini sudah mulai beberapa seminggu lalu ya. Jadi ada lomba mewarnai, kemudian lomba video dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah itu sudah ada pemenangnya. Jadi ini adalah rangkaian terakhir dari beberapa kegiatan anak-anak kita yang ada di
SD, SMP, SMA wilayah Ciracas gitu ya. Nanti kita di akhir mungkin bisa kita lihat pemenangnya apa dan videonya seperti apa sih gitu ya. Jadi sesuai dengan tema Hari Anak kita bahwa anak-anak kita itu juga tidak bisa kita pungkiri tetap berhubungan dengan internet ya dok ya. Ya itu gimana nanti sih untuk anak-anak kita tuh internet yang sehat itu seperti apa? Karena tidak bisa dipisahkan anak-anak sekarang dengan internet yang semuanya serba digital ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana memilah internet yang sehat, kemudian tidak lupa juga dukungan dari orang tua, dari guru. Kalau di sekolah kan bapak ibunya ibu guru ya Bu ya, di rumah bapak ibunya yang di rumah. Nah nanti di sini kita juga akan menyampaikan bahwa mohon dukungan juga dari bapak dan ibu bagaimanapun anak kita itu nanti akan menjadi pemimpin seperti yang disampaikan Dokter Dia. Tahun 2045 mungkin anak-anak yang masih ini pada lari-lari siapa tahu jadi pemimpin kita gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa anak kita adalah usia dari lahir sampai 18 tahun seperti itu. Jadi izin dong, banyak juga kami di Puskesmas untuk sekedar info bahwa banyak loh anak-anak SMP, SMA yang sudah hamil Pak. Banyak sekali. Jadi memang untuk kasihan ya, karena apalagi angka stunting kita cukup tinggi ya di Indonesia. Salah satunya dari persiapan kesehatan reproduksi anak-anak kita yang ada di SMP, SMA, bagaimana kita memberikan bekal supaya dia bisa menjadi anak-anak yang tahu membedakan mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik, pengaruh yang jelek dan pengaruh yang baik. Salah satunya adalah dari internet seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga bahwa tema HAM kali ini adalah ada 6, yaitu anak cerdas berinternet sehat, kemudian suara anak membangun bangsa, Pancasila di hati anak Indonesia, Dare to Lead and Speak Up, anak pelopor dan pelapor. Jadi di mana anak-anak kita harus berikan kebebasan ya Bapak Ibu ya. Kalau anak misalnya dibully atau ada yang kekerasan, itu biarkan mereka untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu, dan kita harus menindaklanjuti. Kemudian pengasuhan layak untuk anak yaitu digital parenting. Kemudian anak merdeka, yang keenam anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan stunting seperti itu. Jadi sekedar menyampaikan bahwa di Pemda DKI ini tidak memperbolehkan perkawinan anak di bawah 19 tahun lah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak keluar surat layak nikahnya. Jadi arahan dari gubernur seperti itu, dan itu dari presiden juga ya, bahwa untuk anak yang sudah terlanjur hamil itu kita tidak boleh menikahkan, tapi biarkan mereka melahirkan dan anak tersebut wajib untuk sekolah lagi seperti itu ya. Jadi arahan seperti itu, karena kita tahu kan ini anak-anak masih mau berkembang ya, berprestasi. Nah ini mungkin masih menjadi perdebatan juga sih, tapi itu kayaknya yang terbaik gitu, karena saya sendiri menyaksikan ya anak umur 16, 18 tahun seperti itu kok udah hamil gitu, udah kasihan kayaknya masih mau berprestasi gitu ya. Jadi secara agama kan juga ini ya tidak bisa ya menikahkan yang dalam kondisi hamil, dia harus melahirkan dulu seperti itu. Tapi memang arahannya tidak anak tersebut berhak untuk melanjutkan lagi hidupnya, sekolahnya, berprestasi seperti itu. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua untuk selalu membimbing dan mengawasi. Dan nggak lupa juga kita juga menyediakan PIN polio di sana, pemeriksaan tumbuh kembang anak bisa kita cek di sana oleh dokter. Nanti anak kita kurang pertumbuhannya di mana seperti itu, untuk bisa konsul juga sama dokter anaknya kalau ada nanti gitu. Nah kemudian yang selanjutnya saya juga kelupaan nih menyampaikan terima kasih kepada PT
Erlangga ya, dari Erlangga yang sudah memberikan dukungan Hari Anak Nasional ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan diatur posisinya. Akan saya pandu untuk foto-fotonya ya. Tangan yang paling meriah. Untuk kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita akan menyaksikan penampilan tari selamat datang dari Sanggar Tari Binaan R. Petra Susukan Ceria. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk ibu-ibu, bapak-bapak jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak sekali hadiah sampai akhir acara ya. Sekarang tiba waktunya kita akan beralih ke acara inti kita yaitu talk show dengan tema dampak berinternet pada anak yang akan dipandu oleh moderator kita Dr. Vera dan narasumber kita Dr. Zulfi Hidayat, spesialis anak. Kepada Dr. Zulfi dan Dr. Vera kami persilakan. Ya baik, terima kasih kepada Dr. Ayu dan Kak Fadli ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, senang sekali rasanya saya Dr. Vera Marwisa, moderator pada sesi hari ini bisa menyambut Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik ya. Mari kita bersyukur di tengah aktivitas kita pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan rezeki dan kesempatan-kesempatan yang baik. Acara hari ini yaitu memperingati puncak acara Hari Anak Nasional 2024 yang mengundang tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Anak cerdas berinternet sehat. Narasumber yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, selamat datang pada Dr. Zulfi Hidayat, spesialis anak. Selamat datang Dok. Selamat datang di Puskesmas Ciracas ya.
Hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu yuk kepada narasumber pada pagi hari ini, yaitu Dr. Zulfi Hidayat, spesialis anak. Sebelum dimulai untuk materi yang akan diberikan oleh Dr. Zulfi Hidayat, saya akan membacakan CV dari Dr. Zulfi Hidayat, spesialis anak. Dr. Zulfi Hidayat lahir di Jakarta tanggal 17 Juli 1982. Untuk riwayat pendidikan, menempuh S1 profesi di kedokteran FKUPN Veteran Jakarta tahun 2001 dan menempuh pendidikan spesialis anak di FK Unhas tahun 2018. Untuk riwayat pekerjaan, dokter berpraktik di RSUD Pesanggerahan tahun 2024 sampai dengan sekarang, juga di Rumah Sakit Restu Kasih tahun 2024 sampai dengan sekarang, dan di Rumah Sakit Citra Medika tahun 2024 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif di organisasi, menjadi anggota IDI Cabang Bekasi dan anggota IDAI Cabang Jakarta. Untuk Dr. Zulfi Hidayat, spesialis anak, akan menyampaikan materi selama 30 menit ya dok ya. Ya, kami persilakan kepada dokter untuk menyampaikan materi untuk talk show pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Saya di depan ya, karena layarnya juga bagian depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah diundang oleh Puskesmas Kecamatan Ciracas mengenai memperingati Hari Anak Nasional. Kemudian dari tema yang diusung adalah anak terlindungi, Indonesia maju, anak cerdas dan berinternet sehat. Sebelumnya saya mohon maaf untuk mengenai materi. Ini yang saya bawakan adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk internet sehat mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang saja ya untuk materi. Pertama ini adalah outline-nya yang akan kita bicarakan. Pertama adalah definisi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah pertumbuhan normal. Dan yang ketiga perkembangan normal, yang keempat adalah mulai tadi dijelaskan dari definisi tumbuh dan kembangnya seperti apa, pertumbuhan normal seperti apa, perkembangan normal seperti apa, dan optimalisasi yang paling penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pada anak ini harus benar-benar diperhatikan oleh bapak dan ibu kalau memiliki balita atau anak ya. Mungkin audiens sudah tidak sabar lagi ya untuk bertanya kepada Dr. Zulfi Hidayat, spesialis anak. Saya akan membuka kesempatan kepada 3 audiens ya Bu ya untuk bertanya. Silakan nanti mengangkat tangannya, sebutkan nama, asal instansinya. Terima kasih. Boleh dimulai dari sekarang kalau ada yang mau memberikan pertanyaan. Selamat siang Pak Zulfi. Maaf, Bu siapa Bu? Saya Ibu Diah dari Bu Diah. Islam Al-Ma'ruf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dokter, ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak, ya. Saya ingin menanyakan terkait dengan istilahnya implementasinya ke dunia pendidikan, gitu ya dok. Saya guru TK dok, jadi setiap hari bertemunya dengan anak-anak usia PAUD. Zaman dulu sama zaman sekarang, kebetulan saya sudah hampir 25 tahun jadi guru TK dok. Jadi merasakan perubahan yang lumayan signifikan terkait dengan dampak dari perkembangan zaman sekarang ini, di mana anak-anak sekarang itu kemampuan konsentrasinya sepertinya jauh lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusia PAUD di 5 atau 10 tahun yang lalu. Anak-anak sekarang itu relatif mungkin memang mohon maaf karena mungkin 10 tahun terakhir saya di Al-Ma'ruf, perkembangan anaknya, kesehatannya bagus gitu ya dok. Anak-anaknya sehat,
alhamdulillah lumayan pinter-pinter gitu ya dok, dari kondisi fisiknya gitu bagus. Tapi dok, itu anak-anak sekarang itu tingkat konsentrasinya semakin lama semakin rendah untuk kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Beda dengan konsentrasi ketika dia main game. Kalau main game kan memang dia fokus banget sampai kalau misalnya dipanggil nggak dengar gitu ya karena fokusnya. Tapi ketika belajar di sekolah itu dia tidak akan bertahan lama, sehingga kita ini guru-guru seringkali seperti kejar-kejaran berpikir bagaimana menyiapkan materi kegiatan belajar yang sesuai dengan mereka. Karena kalau misalnya diberikan sekarang kan dalam masa transisi menuju ke kurikulum merdeka, di mana anak-anak itu sebaiknya lebih banyak bermain yang berbentuk proyek, melakukan sesuatu aktivitas yang membuat sesuatu karya, tapi disarankan untuk mengurangi misalnya calistung, semakin mengurangi sudah. Terima kasih. Khususnya untuk kurikulum merdeka ini, bagaimana tipsnya untuk bisa lebih fokus gitu? Apakah tips dari segi asupan atau seperti apa dok? Silakan. Oke, baik Bu. Ya, memang ini buat tantangan juga ya bagi dokter anak. Memang beberapa tahun kebelakangan ini memang anak-anak kita semuanya sehat ya, fisiknya bagus ya, kemudian tingginya juga bagus. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah fokus dan energinya berlebihan karena tadi berat badan yang oke ya. Nah, permasalahannya begini Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu ini, belajar itu menyenangkan nggak? Jujur Bu, belajar itu menyenangkan tidak? Tidak, buat anak-anak. Yang menyenangkan itu adalah main game Bu. Jadi mereka akan fokus bermain game. Nah, memang dampak dari permainan game, gawai atau screen time ini sangat berpengaruh banyak sekali terhadap aktivitas anak. Memang kita tidak pungkiri itu dari bermain game, kemudian dia menonton dari HP, memang banyak pengetahuan yang didapat. Tapi kita harus tahu dulu kapan boleh si anak ini berinternet, melihat HP. Nah itu kalau rekomendasi dari WHO sendiri itu tidak ada screen time sama sekali pada anak usia di bawah 2 tahun ya. Jadi boleh digunakan HP itu hanya untuk kepentingan video call sama orang tuanya yang misalnya orang tua kerja di mana, video call itu juga harus ditemani oleh orang tua. Jadi jangan sampai habis video call dia main sendiri. Kadang lebih pintar anak-anak kita itu buka HP ya. Nah memang lebih menarik main game dan itu merusak sekali ya. Nah banyak anak-anak kita yang kecanduan HP, kalau nggak dikasih marah ya, kemudian bicaranya juga terlambat. Nah itu kadang kasihan juga, kadang orang tua melempar nih anak nggak bisa bicara, terus kemudian main sendiri, sudah kasih sekolah. Nah di sekolah ibu gurunya juga pusing, ini anak kok nggak bisa diam. Memang tidak dipungkiri juga karena kalori yang tinggi itu akan mempengaruhi energinya, dia akan banyak bergerak. Nah, kalau dia masih dalam batas yang normal, maksudnya pergerakannya itu tidak hiperaktif, lari ke sana lari ke sini, mungkin masih normal, tidak masuk dalam kategori ADHD. Nah kalau untuk konsentrasi yuk bareng-bareng orang tua di rumah, kemudian guru, nah hindari dulu pemberian HP dengan nonton. Nah untuk di atas 2 tahun kita masih bisa memberikan gawai atau screen time itu 1 jam saja dalam sehari. Nah itu juga harus ditemani karena kita nggak tahu apa yang dia tonton. Jangan-jangan yang dia tonton tuh yang isinya ya kayak Smackdown waktu zaman saya
dulu dia memukul, kemudian ada beberapa kartunnya itu yang isinya kata-kata kasar. Nah mereka akan meniru karena dia menonton sendiri, dia tidak tahu itu benar atau tidak. Tiba-tiba keluar dari mulut anaknya. Nah memang itu kecanggihan teknologi semakin kesini tuh anak-anak mudah mengakses internet. Jadi perlu memang orang tua juga membatasi internet ini dan membatasi juga waktu menonton ya. Jadi mungkin PR besar juga ya Bu Guru, yang anaknya nanti di rumah kok masih susah diatur, konsentrasi kurang. Memang kita nggak akan bisa lakukan sesuatu stimulasi itu sekali, kita harus lakukan berulang sehingga baru terbentuk konsentrasi. Saya pernah bilang sama orang tua, hampir semua orang tua saya bilang, Bu, berhenti nonton TV dan main HP. Dia ngeluhkan anaknya kalau dipanggil namanya terus kemudian tidak ada kontak mata. Itu 2 minggu saja dia tidak nonton, tidak main HP, itu sudah ada kontaknya. Begitu. Jadi kira-kira itu bisa nggak itu? Anak sekarang lebih galak dari mamanya, ya. Nah itu juga pergeseran pergeseran sopan santun adab anak juga kita kurangnya zaman sekarang. Jadi kadang kita kalah sama anak, ya. Dan mungkin begitu jawabannya Bu. Ya, terima kasih. Bisa diberikan hadiahnya kepada para penanya. Untuk yang satu mungkin bisa foto bersama dulu ya. Akan saya pandu. Dokumentasi siap atas talkshow-nya pada siang hari ini. Saya Dr. Vera Marlisa selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Anak terlindungi Indonesia maju, anak cerdas berinternet sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Ayu dan Kakak Fadli. Terima kasih banyak Dr. Vera. Terima kasih Dr. Zulfi dan Dr. Vera. Kita foto bersama dulu ya, bersama narasumber kita Dr. Zulfi. Silahkan bisa di tengah-tengah Dr. Zulfi. Izin Dok untuk foto Boleh bersama di dulu. bawah saja biar kelihatan semuanya. Bebas ya. 1, Oke, bebas. 2, 3. 8. Nomor Ada 8 ya, silakan Ibu. Sekarang kita sudah mendapatkan 3 orang yang beruntung mendapatkan door prize. Kita masih punya banyak hadiah, Ibu, jangan kemana-mana, masih ada yang lainnya. Untuk dari mana aja nih Bu? Maaf. Cibubur, Ciracas, Rambutan. Setiap kelurahan dapat ya Bu ya. Yang akan diberikan oleh Dr. Tiara. Silakan Dok. Yang tiga-tiganya? Oh tiga-tiganya Dok. Satu orang dulu Dok. Izin Dok, nanti foto bersama dulu. Agak geser ke sana Dok, izin Ibu, geser. Fotografernya. Ayo ikutan Ibu semuanya, ayo. Boleh bergerak semua. Tepuk
kepada tim tenaga kesehatan Puskesmas Ciracas, silakan. Betul. Bertepatan dengan pin polio Polio ya dok ya, yang dari kemarin ya dok sudah sudah dilaksanakan berlangsung ya. di wilayah Masih. Kecamatan Ciracas. Baik dok, untuk selanjutnya, wah kita ternyata banyak ya dok ya hadiahnya ya dok ya, betul. Kita akan mengumumkan Pemenang video edukasi yang sudah dilakukan penilaian oleh tim Puskesmas Ciracas. Kita akan menampilkan terlebih dahulu video edukasi. pemenangnya. Boleh operator ditayangkan video edukasinya. SD dan SMP yang sudah dilakukan beberapa hari lalu di Puskesmas Ciracas dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2024. Kita langsung panggil saja ya dok ya, dari juara Harapan 22. Harapan 2 dulu, betul Dari sekali ya. bawah dulu. Juara Harapan 2 dimenangkan oleh Marvin Nuriski. Ada perwakilannya, tepuk tangan dulu dong Marvin Nuriski. Atau siapapun yang mewakili. Perwakilan Ada perwakilan Harapan 2 atas nama Marvin Nuriski. ada yang satu sekolah mungkin dengan Marvin Nuriski untuk perwakilan maju ke depan. Tingkat SD. Baik, lanjut dok sambil menunggu. Juara Harapan 1 adalah Kotrun Nada. Ada Ya, tepuk tangan dulu. Silakan boleh maju Harapan 1 lomba video edukasi tingkat SD. Harapan 1. untuk juara ketiga Betul. adalah Naila Isana Ayudia. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah. Apakah ada anaknya? Silakan maju ke depan. Juara kedua adalah Anafa Zahratul Syifa. Juara kedua. Oke, tepuk tangan dulu. yang Tepuk tangan yang paling meriah. Lemes kayaknya dok ya. Pemenang ini Silakan. kayak yang ditunggu-tunggu. Pemenang yang paling kita tunggu-tunggu dari semalam. Lomba video edukasi Hari Anak Nasional tingkat SD tingkat Kecamatan Ciracas atas nama Azila Faitul Husna. Tepuk tangan Azila. Ini Silahkan Dr. Yuni untuk bisa memberikan hadiah kepada para pemenang. untuk Marvin dari MI Darul Ihwan. Ada Ada perwakilan gurunya? Ya, Bapak izin silakan maju ke depan Bapak. Darul Ihwan ya, MI Darul Ihwan. Di sini Bapak, juara harapan kedua.
yang akan diserahkan oleh Dr. Yuni Astuti. Dari Harapan 22 dong, atas nama Marvin Rizky yang diwakili oleh Bapak gurunya dari MI dan PDIPA. Selamat Bapak. Selanjutnya Harapan 1 atas nama Ana Kotrinada. Selamat. Selanjutnya juara ketiga atas nama Naila Isana Ayudia. Iya. Oh, anaknya boleh sih. Boleh foto dulu. Juara kedua Anafa Zahrutisita Zahratus Shiva. Siva. Boleh foto bersama. Dan juara pertama jatuh kepada Azila Farihatul Husna. Boleh Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Video edukasi. Ya. Untuk pemenang lomba video edukasi Hari Anak Nasional tingkat SMP jatuh kepada SMP 208. Boleh silakan duduk ke depan. Silakan perwakilan dari SMP 208 boleh ke depan. Ciracas ya. Betul. Cuma ada satu pemenang. Satu pemenang. Berarti yang paling baik di antara yang paling di antara baik. yang- Keren sekali. Boleh tepuk siapa? tangan untuk SMP 208. Ravino. Untuk Dr. Melisa. Untuk dokter Untuk Dr. Melisa. Elisa. Bisa memberikan hadiah kepada pemenang lomba Iya. video edukasi tingkat OSIS, SMP. OSIS. Boleh. Oh, Ibu 12. gurunya mau ke depan? Ibu gurunya Silakan. mungkin perwakilan dari SMP 208. Agar kita bisa foto bersama untuk Ibu Guru SMP 208 video edukasi. Boleh lihat kamera pemenang? Jadi kita mau umumin hadiahnya ya dok ya. Lomba mewarnai tingkat PAUD di Kecamatan Ciracas dalam rangka Hari Anak Nasional. Udah pada gak sabar pasti? Ya, juara 3 dulu deh Kak. Boleh dokter. Boleh, silakan. Juara 3 jatuh kepada Hana Asifa dari PAUD Melati. Melati Mekar. Melati Silakan, Mekar ada. tepuk tangan. Oh ini. Tes tes tes. Oke. Tes juga. Oke. Selanjutnya juara 2 lomba mewarnai tingkat PAUD jatuh kepada Naura Jab Lui Noya dari PAUD RPC KDW. Silakan. Wah ini. Tes tes. Oke. Dan juara ke-1 jatuh kepada Jihan Saiza dari RA Taman Nisa. Silakan, ada Jihan luar biasa. Wah ini dia Mewarnai. mantap. Untuk Tos. Oke, sini. Oke. boleh bisa sambil kita jabarkan ya untuk Ananda Jihan. Juara 2 dan juara 2. Ini yang kita nilai yang paling sesuai ya Bu ya, warna monasnya agak macam-macam, bagus. Untuk Ibu Rina Untuk Ibu Rina kami bisa persilakan memberikan simbolis untuk penyerahan. Ibu Rina. Oh iya. para pemenang lomba mewarnai PAUD. Dari juara ketiga dulu Ibu izin. Iya. Iya, dari sini Bu izin. Nah, Hana Asyifa dari PAUD Melati Mekar. Boleh menghadap kamera Ibu Rina dan Izin, Bu. adik-adik. Iya. Untuk juara kedua. Iya. Untuk juara kedua diberikan kepada Naurajah Lui Noya dari PAUD RPC KDW. Taruh bawah aja dulu. Nah ya. Untuk juara pertama diberikan kepada Jihan Siza. Siza dari RA
Tamanul Ihsan. Tamanul Ihsan. Boleh kita foto bersama? Kita foto bersama dulu Ibu, izin. Menang lomba video edukasi Hari Anak Nasional tingkat SMP jatuh kepada SMP 208. Boleh silakan di depan. Silakan perwakilan dari SMP 208 boleh ke depan. Ciracas ya. Betul. Cuma ada satu pemenang nih, Satu Kak. pemenang. Berarti yang paling baik di antara yang paling baik. Kita foto bersama untuk Ibu Guru SMP 208 video edukasi. Boleh lihat kamera pemenang. Mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari pihak PAUD, pihak TK, SD, SMP, lurah, pokja-pokja yang terkait, tim PKK, pustu yang terkait, dan pihak-pihak swasta yang telah berpartisipasi untuk menyelenggarakan kegiatan Hari Anak Nasional di tahun 2024 di RPTRA Ciracas, di Susukan. Terima kasih.